Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, Alhamdulillah, sambil menunggu peserta yang lain bergabung. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita murojaah dulu atau mengulang materinya. Silahkan langsung saja untuk buku yang terbaru bisa melihat di halaman ke-31 bagian prakteknya. Kita lihat pertemuan keempat atau ke-14. Materi pertama murojaah teori yang sudah dipelajari tetapi belum dihafal. Tasrif isim salim, teori halaman 4, 5, sorof, solasi bil harfin, halaman 7, 8, 11, dan isim ghair munsharif. Oke, langsung saja di buku teorinya pertama di halaman ke-1 ya. Di halaman 1 silakan kita ulang dulu berbicara masalah isim ada berapa ciri-cirinya? Ada 9. 9 ciri-ciri yang terakhir namanya apa? Doi mansyarof. Bagus. Doi musyarraf singkatan dari apa? Domir istifham mausul isyarah zorof. Bagus. Doi musyarraf singkatan dari domir istifham mausul isyarah qorob. Domir terbagi menjadi dua. Silakan sebutkan. Domir kanan, domir kiri. Domir Namanya mutas, apa? munfasil sama mutasil. Nah, itu dia. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Oke, masih halaman ke-1. Silakan lihat di bagian kanan bawah, yaitu tentang timbangan isim ya. Isim perubahannya itu ada tiga, yaitu yang pertama rofa atau kembali kepada asalnya, kemudian dia nasab karena dipengaruhi sehingga menjadi fathah, terus kemudian jer sehingga menjadi kasro. Dan domir dalam isim ini hanya ada 6. Beda seperti di fiil ya, kalau fiil kan domirnya 14, kalau di isim itu domirnya umumnya atau pembagian domir ada 6. Di mana namanya satu L atau satu laki-laki, dua L dua laki-laki, dan tiga L tiga laki-laki, satu P satu perempuan, dua P dua perempuan, dan tiga P tiga perempuan. Satu L laki-laki sudah mewakili huwa anta ana, dua laki-laki sudah mewakili huma dan antuma, tiga laki-laki hum antum dan nahnu, dan seterusnya. Nah, terus kemudian bagaimana melihat perubahan di dalam isim? Yaitu tinggal kita lihat di warna merahnya di bukunya ya. Warna merah di dalam bukunya. Ini kita lihat warna merah di dalam bukunya. Langsung saja kita timbang. Oke, dari kata fa'ilun dulu. Kita pakai fa'il dulu ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun nasab, fa'ilan, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilatan, fa'ilataini, fa'ilatin. Harfun jar, fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilatin, fa'ilataini, fa'ilatin. Kita coba ganti dengan kata yang lain, yaitu dari kata fa'ilun diubah menjadi kata muslimun. Tinggal menyesuaikan huruf warna merahnya atau harokat warna merahnya ya. Satu, Nah, dua, tiga. Muslimun. muslimun muslimani muslimuna. Bagus. Muslimatun muslimatani muslimatun. Bagus. Nasab. Musliman muslimaini muslimina. Muslimatun muslimataini muslimatin. Oke. Jer. Muslimin muslimaini muslimina. Muslimatin muslimataini muslimatin. Oke, Alhamdulillah. Kalau sudah sampai di situ, insya Allah lebih mudah. Langsung saja, ayo isim terbagi menjadi dua ya. Dari 9 ciri-ciri isim terbagi menjadi dua, yaitu al-ma'rifah dan nakirah. Silakan sebutkan kelompoknya al-ma'rifah apa saja. Isim yang berawalan alif lam, Alif lam satu. kemudian isim yang apa namanya? Doi mau syarab kecuali dzaraf. Bagus. Isim doi musyarab kecuali dzaraf ya. Kalau kita sudah punya rangka dasar di situ, insya Allah baca kitab ini semakin mudah. Terus kemudian di halaman ketiga yaitu di bagian huruf-huruf awamilul ismi, ini sudah distorkan ya, sudah dihafal. Karena sudah dihafal tidak usah diulang lagi. Langsung saja kita masuk di halaman keempat, huruf selain awamilul ismi. Kolom nomor ketujuh, namanya an yansiba, an hendaknya, satu, dua, tiga. An hendaknya, Anda anta yang akan, idan kalau demikian.
Kai supaya, li supaya, hatta hingga. Jadi begitu ya. Tidak ada metode menghafal dengan mudah kecuali kita harus mengulang-ulang terlebih dahulu. Dan uniknya di pembelajaran ini kita tidak disuguhkan untuk menghafal dulu tapi disuguhkan untuk mengerti dulu ya. Kalau kita sudah mengerti dan fungsinya baru boleh dihafal. Lanjut kolom nomor 8 namanya la tajazum yaitu menjazmkan atau mensukunkan fiil mudhari setelahnya la jangan lam tidak lama belum li wal fal hendaknya 9 asyaratu wal jawabu yajzuma man siapa in jika 1 2 3 man siapa in jika ma apa ma aina ma dimanapun haitsuma kemanapun ma bagaimanapun 10 al-atfu. Ingat, dan ini sudah dihafal waktu di jilid 1. Setelah huruf atof, istilahnya apa? Ma'tuf. Ma'atuf. Jadi harus tahu istilah dan posisinya ya. Sebelum huruf atof, nah istilahnya apa? Ma'tuf alaih. Ma'atuf alaih. Begitu ya. Kolom nomor ke-11, asyaratu idzan jika 1 2 3. Ida, ida, jika, Jika jika tidak tidak, pun ada lama ketika tidak. lau walaupun laula kenapa tidak lau Lau, walaupun walaupun, lauma kenapa tidak. Oke 14 atau kit la kode sungguh 15 istiqbal maaf tadi 12 itu al istisna illa kecuali dan seterusnya ke 13 ya nida ya ayyuha ya ayatuha wahai 14 at-taukid la kode sungguh 15 istiqbal sa dan saufa akan 16 an-nafi ma tidaklah nikmat sebaik-baik bisa seburuk-buruk dan kosakata yang target kita wajib menghafal halaman 2 3 dan 4 yang dimana kosakata tersebut adalah kosakata yang selalu dilakukan pengulangan dalam Al-Quran sebanyak 34,4% ya atau 10,32 juz atau sepertiga dari Al-Quran. Lanjut halaman kelima tentang fiil terbagi menjadi 3 mudhari madi amr. Kita lewatkan dulu, terus kemudian silakan langsung bagian sorofnya ya, halaman 7 dan 8. Oke, halaman 7 dan halaman ke-8. Di dalam setiap kata dalam bahasa Arab, kalau dia terdiri dari 3 huruf asalnya 3, berarti ada 6 bab ya. Kemarin sudah dihafal yaitu AU, AI, AA, IA, UU, II. Jadi ada 6 bab. Terus kemudian ada selanjutnya ada 3 bab lagi ya. Ayo dari kata fa'ala yufa'ilu. Coba kita timbang dulu dari kata fa'ala yufa'ilu. Dari kata apa namanya allama. Coba silakan ditimbang allama. allama, yu'allimu, ta'liman, mu, ta, Mu'allimun. mu'allimun, Bagus. mu'allamun, Bagus. allim, la tu'allim, mu'allimun, Mu'allamun. mu'allamun, Mu'allamun. La tu'allim ya berarti di sini ada domanya berarti salah nih di sini tulisannya ya. la Oke, coba tu'allim. kata pola yang kedua yaitu fa'ala yufa'ilu dengan huruf pertamanya dipanjangkan atau dikasih alif. Dari kata syahada silakan. Syahada. Syahada, yusyahidu, musyahadatan, wa syihadan, Selanjutnya. wasyihadan, Oke. wasyihadan, musyahidun, musyahadun, syahid, la tusyahid, musyahadun. Masya Allah mumtaz. Oke, dan terakhir yaitu dari kata af'ala yuf'ilu dengan tambahan yaitu ada huruf hamzah di awal. Berarti kalau ditimbang dari kata akroma silakan. Akroma yukrimu, ikroman, yuk, yukar, mukarrim, mukarrimun, Mukrimun. mukrimun, Bagus. mukramun, ukrim, Ak- la tu, Oke. akrim, Akrim ya. Akrim akrim, la, Oke. la tukrim, mukramun.
Nah, itu dia. Alhamdulillah. Artinya kan kita harus punya kuat dasar di ilmu sorof ya, karena ini namanya ilmu sorof. Baik, langsung Oh, saja kata selanjutnya atau materi selanjutnya kita murojaah yaitu tentang eh syibhul jumlah lagi ya. Ayo kita ulang dulu. Perhatikan Pak Nono, buku yang terbaru atau yang lama? yang lama Ustaz, Yang lama. fotokopian. Fotokopian ya, siapa ya? Ya, yang baru ya. Jadi yang baru itu tadi tinggal menyesuaikan ya. Syibhul jumlah adalah dua kata yang maknanya satu yang memiliki istilah. Seperti contoh mausul setelahnya namanya silah, isyarah setelahnya namanya musyarun ilaih. Terus kemudian kelompok terkasar adalah zorob, setelah zorob namanya mazrub, Mangrove. setelah harfun jar namanya majerur dan semuanya terkasroh. Terus kemudian kelompok ketiga terkasroh, mudof mudof ilai. Kapan terjadi mudof mudof ilai? Kalau Nakiroh ketemu al al-ma'rifah. Terus kemudian yang keempat seimbang yaitu sifat mausuf atau naat man'ut. Kapan terjadi? Kalau isim nakiroh ketemu dengan isim nakiroh dan al-ma'rifah ketemu dengan isim al-ma'rifah. Oke, kita lanjut di bagian halaman keempat. Maaf, masih halaman yang sama paling bawah ya. ya. Dalam bahasa Arab dari tiga rumus utama isim huruf fiil itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada namanya mabni, ada namanya mu'rob. Kalau mabni itu adalah sebuah kata yang tidak bisa diubah-ubah atau tetap harokatnya. Artinya gampang ya. Kalau dia kita lihat tanpa harokat sudah bisa ditebak. Oh, ini pasti bacanya demikian. Kenapa? Karena dia mabni. Tidak bisa terubah-ubah dan mabni itu adalah sebuah kosakata yang waktu di jilid satu selalu kita ulang-ulang bahkan dihafal semuanya. Seperti contoh, ada empat kelompoknya ya. Yang pertama isim doi mau syaraf ya. Doi mau syaraf itu kan singkatan dari domir, istifham, mausul, isyarah, zorof. Yang kedua huruf, huruf kan halaman 3 dan halaman keempat ya. Terus Ya. kemudian fiil madi dan fiil amr. Fiil madi dengan timbangannya yang sudah tetap dan fiil amr dengan timbangannya yang sudah tetap. Empat kelompok ini disebut sebagai mabni atau tetap ya. Lawan kata daripada mabni namanya mu'rob. Mu'rob itu adalah sebuah kata yang bisa berubah ujungnya. Yaitu yang pertama isim. Isim yang mana nih selain doi mau syaraf. Yang kedua fiil mudore. Fiil mudorenya yang mana nih? Kecuali domir hunna dan antunna. Terus kemudian ada namanya i'rob ya. I'rob ini istilah lain daripada harokat. Rofa artinya apa? Rofa artinya doma. Terus kemudian nasob artinya fathah. Jer artinya kasro. Dan jazm artinya sukun. Kemudian kita masuk di bagian jumlah. Jumlah itu kan bahasa Indonesia adalah kalimat ya. Yang di mana jumlah atau kalimat tersebut dibagi menjadi dua. Kalimat tersebut apakah diawali dengan isim atau diawali dengan fiil. Nah, kalau diawali dengan isim disebut dengan jumlah ismiyah atau kalimat diawali dengan isim. Yang di mana dia membutuhkan dua. Pertama butuh yang namanya mubtada dan yang kedua butuh namanya khobar. Di mana Ya. mubtada'nya ini wajib al-ma'rifah. Kita ulang lagi nih, berarti al-ma'rifah itu kan ada dua ya. Satu berawalan al, yang kedua doi mau syarof, kecuali isim zorof. Nah, gitu ya. Terus Ya. setelah mubtada butuh yang namanya khobar. Khobar itu adalah sebuah kata yang dia isim nakiroh. Isim nakiroh ya. Nakiroh itu kan tidak berawalan al ya. Yang dimana mubtada dan khobarnya ini wajib marfu atau doma. Jadi gampang tuh nanti kalau kita baca kitab, tinggal kita lihat nih kalau dia posisinya mubtada ataupun khobar berarti dia pasti dibaca marfu atau doma, gitu ya. Selanjutnya, kalau kalimat tersebut diawali dengan fiil, apakah fiil madi, fiil mudore atau fiil amr maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Yang dimana setiap fiil itu butuh yang namanya fa'il. Fa'il itu apa sih? Laku. Pelaku ya, bagus. Pelaku atau Subjek. domir atau yang lainnya ya. Setiap fiil butuh yang namanya fa'il. Dan fa'ilnya itu, fiil dan fa'ilnya wajib apa? Wajib marfu atau doma. Setelahnya itu nanti ada kata yang menyusul namanya maf'ul bih. Maf'ul bih itu kan namanya objek ya. Objek dalam bahasa Arab wajib harokatnya mansub atau difathahkan. Kalau kita sudah punya konsep ini,
kita menghafal syibhul jumlah sama mabni, mu'rab, i'rab, jumlah ismi dan jumlah fi'liyah, insya Allah baca kitab kita semakin mudah. Kita bacakan dulu teman-teman sekalian bagaimana cara bacanya. Perhatikan. Ismun mabni, harfun mabni, madi mabni, amar mabni, ismun mu'rab, mudhari mu'rab, rafa dhamana, sofat hajar kasra jazm sukun, jumlah ismiyah mubtada al ma'rifah, khobar hanakiro pakai hak ya, tambahkan saja khobarnya nakiro, mubtada khobar marfu, jumlah fi'liyah fi'il fa'il marfu, maf'ul bihi mansub, maf'ul bihi mansub. Kita coba sama-sama. Satu, dua, tiga. Ismun mabni, harfun mabni, madi mabni, amar mabni, ismun mu'rab, mudhari mu'rab, rafa dhamana, sofat hajar kasr jazm sukun, jumlah ismiyah mubtada al ma'rifah, khobar hanakirah, mubtada khobar marfu, jumlah fi'liyah fi'il fa'il marfu, maf'ul bihi Oh, mansub, gitu. maf'ul bihi mansub, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian langsung saja di bagian yang terakhir yaitu di halaman ke-13. Kemarin terakhir kita bahas tentang isim goiro munsoreb. Apa itu isim goiro munsoreb atau mamnu minas sorof? Kita bacakan lagi nih dan selalu diulang dan wajib dihafal. Perhatikan, isim goiro munsoreb pertama nama kota atau nama negara yang tidak berawalan al. Kedua nama asing, ketiga nama perempuan, keempat nama berawalan hamzah dan juga ya. Lima, enam nama berakhiran alif nun dan alif taknis. Isim berwazan fu'alu, wazan mafail mafail. Apa konsekuensinya? I'rabnya tidak boleh tanwin dan juga kasro. I'rabnya tidak boleh tanwin dan juga kasro. Selalu diulang-ulang menggunakan lagam yang sama. Insya Allah kalau kita sudah hafal gampang perkaranya ya. Oke, baik. Jangan mengaku ahli dalam nahwu dan sorof kalau belum menghafal rumus-rumus yang barusan ya. Oke, siap ya. Nanti tinggal diulang-ulang sendiri. Silakan diulang-ulang sendiri. Ayo langsung saja kita praktek. Oke. Nah nanti kalau bukunya Hani ini mau yang versi yang terbaru nanti bisa diorder ya atau mau pakai untuk pengajaran. Karena yang versi 2025 ini langsung bisa dipakai apa? Mengajar karena sudah lengkap dengan target pembelajaran dan juga materi-materi yang akan disampaikan. Pertemuan ke-14 bagian murojaah sudah. Sekarang kita lanjut. Ingat bagaimana cara baca kitab, diulangi lagi. Cara baca kitab pertama kita fokus mencari bagian yang selalu diulang atau tidak. Yang selalu diulang itu maksudnya apa? Kosakata yang sudah selalu diulang di jilid 1 di halaman 2, 3, dan 4. Di mana kosakata tersebut yang selalu diulang di halaman 2, 3, dan 4 itu adalah bagian mabni yang dimana meskipun tanpa harokat pasti kita bisa baca, pasti kita tahu artinya, dan pasti tahu kelompoknya siapa. Gitu ya. Setelah itu eh, kalau dia bukan kosakata yang selalu kita ulang waktu di jilid 1 cuma dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apakah dia isim, kemungkinan dia kedua adalah apakah dia fiil. Kalau isim kita cari lagi nih ciri-cirinya apa dari 9 ciri-cirinya. Kalau fiil terbagi lagi menjadi 3 ya, apakah fiil mudore, madi atau amar. Kalau mudore gampang ciri-cirinya berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Kalau fiil madi ciri-cirinya gampang dia ada di akhiran. Ciri-cirinya apa? Tiga, a, u, ta, na, ta, tu, ma, tum, ti, tu, ma, tun, na, tu, dan na. Kalau fiil amar ada ciri-cirinya. Dan setiap fiil butuh yang namanya apa tadi? Setiap fiil butuh yang namanya fa'il Pak. atau pelaku atau domir. Dan setiap fiil wajib kita tahu fa'ilnya atau pelakunya atau domir supaya apa? Gampang untuk menerjemahkan. Ayo langsung saja tanpa berpanjang kalam kita cekidot. Nah, gitu. Oke langsung saja kata pertama ya. Silakan selalu diulang atau tidak? Kosakata yang selalu diulang atau tidak di halaman 2, 3, 4 bukunya? Tidak. Tidak. Jawabannya tidak. Bagus. Dua Nah, kemungkinan isim atau fiil. fiil. Fiil mudhari madi amar. Mahdi. Madi Fiil ciri-cirinya. mahdi. Waw alif. Oke, setiap fiil madi berakhir waw dan alif, kola, kolu, failnya atau domirnya pasti Um. hum, oh, gitu ya. Um. Jadi
Qalu artinya berkata. Berarti kalau terjemahkan mereka berkata. Nah, merekanya ini kembali kepada siapa nih? Ayo, nanti akan kita cari nih. Oke, Malaikat. malaikat ya. Oke, malaikat karena kita lihat di percakapan sebelumnya ya. Nah, Lanjut saja kata selanjutnya. Oh iya, kita lupa sampaikan ya. Isim. Isim itu terbagi menjadi dua ya. Dia berawalan al dan tidak berawalan al. Kalau berawalan al, harokatnya berapa? Satu ya. Kalau tidak berawalan al, harokatnya dua ujungnya. wah, Dan asalnya isim adalah rofa atau domah. Maka kalau kita baca kitab, kita kembalikan dulu ke asalnya. Baru kita lihat dia dipengaruhi atau tidak. Oke, ya, ini dua kata ya, subhan dan ka. Ayo, Kak, subhan. Ini selalu diulang atau tidak? tidak. Tidak. Oke, tidak ya. Kalau tidak, berarti asalnya, maaf, dua kemungkinan isim atau fiil. eh fiil, Ustaz. Kalau fiil, fiil apakah itu? Ayo, Eh, hampir mirip izin ya. ya, izin ya. Isim, oke. Tinggal kita lihat lagi nih jalurnya. Isimnya dia berawalan al atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti harokatnya dua ya. Subhanun. Asalnya dibaca apa? Nun. Subhanun. Oke, itu satu dulu ya. Ya. Tetapi isim yang bertanwin, bagaimana kaidahnya setiap isim yang bertanwin? Kalau bertemu dengan al-ma'rifah ini ada setelahnya kah nih. Kah Kah, domir ya. ya. Yang dimana Nah, kah ini termasuk al-ma'rifah juga. marifah. Maka apa? Silakan kaidahnya maka. Jadi satu harokat aja. Satu harokatnya hilang. Subhanun. Tet, berarti dari kata subhanun menjadi kata subhanu. Nah, ingat bagaimana jumlah ini kan jumlah fi'il ya nih karena kalimat ini diawal dengan fi'il. Setelah fi'il butuh yang namanya apa? Fa'il. Fa'il. Fa'ilnya apa? Hum. Hum kembali kepada siapa? Pada malaikat, Ustaz. Ada malaikat. Setelah fi'il dan fa'il kata setelahnya namanya Maf'ul. apa? Maf'ulun bi. Apa itu maf'ulun bi? Objek. Objek dan objek apa harokatnya? Fathah, nasab. Fathah ya, bagus ya. Bagaimana kaidahnya harus dihafal lagi ya. Jumlah Jadi, fi'liyah, fi'il, fa'il marfu, maf'ul bihi mansub, maf'ul bihi mansub gitu ya. Berarti dari kata subhanun menjadi subhanu dan menjadi subhanah gitu ya. Kah. Oke, kata selanjutnya domir ya. Domirnya domir apa ini? Munfasil atau muttasil? Mutasil. Di tadi Muttasil. Oke, karena alasannya karena dia nyambung dengan subhanaka. ya subhan. Subhan. Iya, apa namanya? Oke. Sibul jumlah langsung saja subhanaka. Eh, ya, simpul jumlah apa namanya? Nakirah ma'rifah itu mudhof mudhof ilaih. Masya Allah gitu ya. Luar biasa. Oke. Mudhof ilaih. Pertanyaannya kan mudhof ilaih itu kan wajib terkasro ya. Kenapa kayaknya tidak terkasro? Kenapa ya? Ya, berubah nanti Ustaz domirnya. Kak kan Iya. kamu Per- laki-laki. Kalau ki ya ya, kamu perempuan. iya. Kenapa domirnya tidak berubah? Kenapa kata kedua Mabni. Kayaknya mabni? mabni Nah itu ya. Mabni itu apa? tidak berubah. Tidak bisa berubah ya atau kebal terhadap hukum. Jadi kalau ada orang yang kebal terhadap hukum bisa dikatakan sebagai mabni ya. Mabni ya. Mabni ya Kalau gitu. Masya Allah ya. Oke lanjut. La, ayo la-nya ini lah itu tidak. la-nya tidak. Tapi Mabni kita lil lihat nih. La ini kalau sebelumnya kan di jilid dua, jilid satu tuh la kan terbagi menjadi dua. La yang ya. artinya jangan dan la yang artinya tidak. Kalau la yang artinya jangan, rumusnya masih ingat kapan laatnya jangan? Kalau ada Setelahnya. fiil amr setelahnya. Apa Fiil namanya? Ada fiil ya fiil mudore, setelahnya. fiil mudore dan fiil Mudore mudorenya huruf sukun. sukun atau huruf nunnya dibuang ya. Gitu, Ya. huruf nunnya dibuang. Oh iya, jadi fiil mudore yang kalau dia domirnya huwa atau sendiri ya, maka disukunkan. Kalau dia domirnya dua atau lebih, maka nunnya dibuang. Itu Hapus. kalau jangan. Oke. Yang kedua yaitu selain itu, kalau selain itu artinya tidaklah. Yang Tidak. ketiga ada lagi nih, ada lagi. Coba dibuka di halaman ketiga, lihat di la nafiyah lil jins. Jeans. Oke. Ya. Apa hukumnya di situ? La nafiyah lil jins setelah huruf la. Memfathahkan isim setelahnya. Oke, nah ini dia nih. Jadi menfathahkan isim setelahnya.
Nah, maksudnya bagaimana? Kalau ada ini kan isim nih. Jadi Ya, syaratnya itu dia memfathahkan isim. Ilma ini kan asalnya dibaca apa? ilmun. Ilmun karena tidak berawalan al. Terus kemudian ada huruf la yang dimana la ini menghukumi dua. Pertama dia menfathahkan isim nakiroh. Kan ini kan sama ya isim nakiroh. Kiro Dan ya. isim nakirohnya satu harokatnya dibuang. Berarti dari asalnya dari kata ilmun menjadi kata ilman dan menjadi kata ilmah gitu ya. Yang kalau Ya, diterjemahkan la artinya tidak ada. Berarti kalau terjemahkan la ilmah artinya tidak ada ilmu. begitu ya, tidak ada ilmu. Ayo langsung saja syibhul jumlah lana Lana. Eh, bagi kami ya, iya bagi kami lana syibhul jumlah jar majrur. jar majrur. Pertanyaannya kenapa menggunakan la bukan li? Ayo kita ulang-ulang dulu sedikit. Karena setelahnya domir. Nah, Karena setelahnya isim hmm, domir ya, bagus. Ayo lanjut saja. Kata selanjutnya ilah. bisa dibaca ya illah kecuali manya ma mausul dan setelah Musuh. mausul butuh apa dalam syibul jumlah? Apa namanya? Bentar. Silah ya. Oh, Silahnya yang mana? ilah, Alam ilah. tak. Oke, silah ya. Oke, alam tak dua kata alam tak dan na. Ayo alam tak. Ayo kita timbang dulu dari kata alama kan alama ya dari kata Lama alama. ilmu Ayo coba kita taklim. timbang dulu satu di sorof ya. Alama berarti masuk ke mana nih? Bagian as-sulasi Fi'il biharfin. madi. Oke, fi'il madi yang bagian as-sulasi biharfin Sulasi dibagi biarfin. satu dengan tambahan huruf tasydid. Ayo alama sama-sama. Alama yu'allimu Mu'allimu. ta'liman mu'allimun. Terus mu'allamun alim la tu'allim mu'allamun. Nah, kata alama karena dia fi'il madi kita timbang lagi ke bawah dari domir huang sampai ke domir nahnu. Ayo alama satu dua tiga. Alama, alama, alamu. Terus kemudian alamat, alamata, alamna. Terus alamta, alamtuma, alamtum, alimtum ya, alimtuma, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Oke. Oke, silakan langsung saja. Berarti alama, fi'il madi. Setiap Madi. fi'il butuh yang namanya apa? Fa'il. Fa'il. Oke, silakan. Fa'ilnya atau domirnya apa dulu nih? Kita tentukan dulu domirnya. Baru apa? Anta, Ustaz. Anta ya, anta. Dan antanya kembali kepada siapa? Allah. Anta kembali kepada Allah. Berarti alamta. Kalau terjemahkan, Engkau ajarkan kami. engkau ajarkan. Berarti naknya ya. Nah, ya. Fi'ilnya alam. Fi- Fa'ilnya anta kembali kepada Allah. Berarti nanya ini oh, posisinya sebagai apa? maf'ul bih. Maf'ul bi atau objek. Oke. Lanjut saja. Inna. Inna sesungguhnya Oke, inna sesungguhnya nih. Ayo langsung saja inna kelompoknya huruf yansibul eh, isma wa yarfaul khobar. Oke. Inna artinya sesungguhnya inna kah? Silakan. ka- kamu Kah kamu ya, domir ya. Domirnya apa? Domir ya, apa namanya? omir eh, mutasil. Domir Ya, mutasil. Oke, domir mutasil. Lanjut lagi anta. anta domir munfasil. Munfasil awal. Dan ingat dua kata yang selalu diulang maknanya Eh, taukid. taukid ya. Kalau diterjemahkan menjadi Sungguh-sungguh sungguh benar-benar. ya. Al-alimu. Ayo, Al-alim. al-alimu dan al-hakim. Kalau dibaca di sini al-alimu berarti al-hakimnya apa dibaca? Tinggal kita lihat nih sibul jumlah al-alimu Al-hakim. al-hakim. Al-hakimu. Oke, al-hakim silakan sibul jumlah namanya apa? Sifat mausuf Fat atau naat mausuf atau man'ut. atmanut. Alasannya Ma'rifah al-ma'rifah. nah, Masya Allah mumtaz barakallahu fiik. Kalau begini sudah siap untuk lanjut di jilid 2 kelas 2 ya. Langsung baca kitab dan i'rab. Sisa dua Amin. pertemuan ya. Karena kan jilid 2 itu kan terbagi jadi dua ya, yaitu jilid 2 sesi satu terus pertemuan 1 sampai 6. Jilid 2 sesi kedua pertemuan 7 sampai 15. Oke, mohon maaf sebentar ada yang mengetok pintu. Saya ini dulu. Oke.
Oke, lanjut seru nih ya. Oke. Al-Alim maha mengetahui dan Al-Hakimu maha bijaksana. Silakan langsung saja terjemahkan satu ayat dan ingat di sesi atau jilid kedua cara menerjemahkan kita itu beda seperti jilid ke satu. Kalau jilid ke satu itu kan kita menerjemahkan sesuai dengan urutannya tanpa menambahkan dan mengurangi kata-kata yang lain. Kalau di jilid dua karena kita sudah memiliki dasar dan mengetahui isim huruf dan fiil, dan setiap isim huruf dan fiil itu punya karakter cara menerjemahkan, maka kaidah menerjemahkan adalah terkadang ada kata yang dibuang dan terkadang ada kata yang ditambahkan untuk memudahkan apa yang kita mengerti, orang lain juga bisa mengerti. Ayo silakan Pak Nono, terjemahkan ayat ke-23. Baik. Mereka berkata, Maha suci engkau. Mereka malaikat berkata, Maha suci engkau, yakni Allah, ya. Tidak ada ilmu bagi Benar, kami bagus. kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau benar-benar maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah, benar-benar ya. Jadi nama lain daripada Taukid Mumtaz Barakallahu Fikum. Oke, Alhamdulillah. Dan ini fokus ya. Jadi selanjutnya, ingat tinggal kita cari dulu nih setelah menerjemahkan dan mencari simbol jumlah. Setelah itu kita mencari bagian mabni. Ayo apa saja mabni di sini? Ingat dari mabni dulu kita baca dulu mabninya. Ismun mabni, silakan dibaca dulu rumusnya. Mabni di halaman ke-11 ya. Wajib kita tahu dan hafal kelompok mabni. Ayo. Ismun mabni 1, Jadi 2, 3. Ismun ismun mabni harofun mabni. Madi mabni amar mabni ismun mu'rob mudore mu'rob. Stop ya sampai di situ. Jadi kita fokus mencari mabni dan mu'rob. Kita pretelin setiap kata dia mabni atau mu'rob. Ayo qalu mabni atau mu'rob? kolu Mm, mabni Mabni ya fi'il kenapa? madi Fi'il madi. madi Subhana mu'rob mu'rob. Oke, MU ya. MA, M kalau MA mabni, MU mu'rob. Oke. K-nya silakan. K-nya mabni Alasannya. karena domir Oke, oke, domir ya, bagus. domir La-nya La-nya mabni huruf mabni. Oke. Ilma, ilma mu'rob. oke, mu'rob. Oke, silakan mungkin yang lain yang baru bergabung. Ayo silakan ada Fakih Pandodo ada? Oke, masih tidak ada suara. Ayo langsung yang lain. Ya baik teman-teman sekalian. Dan ingat kelas ini mestinya harus aktif ya. Dan aktif itu kan ada penilaian tersendiri tuh. Oke, langsung saja yang aktif saja silakan. Ayo. La Eh, la, ilma mabni ya, La-nya sebentar. ilma mu'rob. Ila mu'rob. Terus Ya, kemudian La-nya mabni Ustaz. ilahnya mah benih. Na-nya mabni. La-nya Nah, itu huruf huruf. jar. Terus Na-nya isim domir. domir. Berarti mabni atau mu'rob. Mabni semua. Mabni ilah mabni. Langsung aja silakan langsung. Mabni. Ma. Ma mabni. Mm, Alam ini alam mabni tah. juga. Mabni. Madi Mabni. ya. Bagus. Ya. Nah mabni. Bagus. Inna mabni, ka mabni, anta mabni. Al ilmu. Al-Halim mu'rob, Al-Hakim mu'rob. Oke, Masya Allah. Muntas. Nanti kalau kita sudah punya kuat di dasar ini, untuk bagian i'rab nanti di kelas sesi kedua, insya Allah lebih mudah, gitu ya. Ayo langsung saja kita langsung habiskan. Ayo kita terjemahkan dulu ya. Ayo silakan. Berarti kola ya, kola fi'il madi ya. Setiap fi'il butuh yang Al-Mabni. namanya apa? Fa'il ya. Ya. Huwa kembali kepada Huwa siapa? Huwa kembali Allah. kepada Allah. Ayo iya, harfun nida. Itu aku Adam, tidak asalnya Adam karena tidak berawalan al, dibaca apa? Ada, sama. Adamu ya? Adamun. Oke, Adaman dulu ya. Terus Oh ya. kemudian dari kata Adamun, ternyata Adam ini termasuk goero munsoref atau Ya. mamnu minas sorof. Apa ciri-cirinya Adam ini termasuk goero munsoref atau mamnu minas sorof? Nama Tidak boleh asing. bertanwin, tidak Tidak boleh boleh kasroh. bertanwin, dan juga tidak boleh kasro. Ciri-cirinya apa?
nama asing, Nama kemudian asing, di ada lagi Hamzah. Hamzah. berawalan hamzah. Berarti konsekuensinya tidak boleh bertanwin. Berarti satu harokatnya dibuang ya. Qala ya Adamu anbi. Nah, anbi ini kita timbang lagi nih dari kata anbi. Ini posisinya apa di dalam ilmu sorof? Dari kata af'ala. Ayo coba kita timbang dari kata af'ala berarti biharfin, asulasi biharfin dari wazan af'ala. Bagian bab 3 diawali dengan huruf hamzah. Ayo af'ala anba'ah. Sama-sama kita timbang. Satu, dua, tiga. Anba'ah. Terus Unbiu. unbi'u. Terus Yunbiu. in Tahu. inba'an. Inbalan. Inba'an. Inbaan. Terus kemudian Munbiun. munbi'un. Bagus. Selanjutnya Unbiun. mun isi Terus maf'ulnya munba'un. munbaun. Munbaun. Terus an Ambi. anbi. Anbi. Oke. Anbi. Nah ini nih. Berarti anbi Ya, ya. Anbi itu berarti af'il. Berarti posisinya apa dalam ilmu sorof? Fi'il. fi'il amr. Fi'il Amr. amar. Gitu ya. Firman. Itu. Fi'il amar. Berarti anbi. Kalau kita timbang sampai ke bawah. Menyesuaikan dengan domir. Karena kan fi'il amar itu kan domirnya cuma 6 ya. Anta, antuma, antum. Dan anti, antuma, antum. Berarti anbi. Anbi'ah, anbi'u, anbi'i, anbi'ah, anbi'na. Nah, Anbi setiap fiil butuh apa namanya? fa'il. Fa'il. Oke, fa'ilnya apa? Kita lihat. Ada. Huwa. Nah, ingat fiil amr tidak ada domir huwa ya, adanya anta, antum, antum, anti, Anta. antum, anta ya, andi. Anta, Ustaz. Iya. Oke, anta ya, ingat tuh, makanya domir itu sangat penting ya. Anta ya, berarti anbi fiil amr, fa'ilnya atau domirnya anta. Anta kembali kepada siapa nih? Ayo. Dam. Adam ya, kembali kepada Adam. Adam. Berarti hum posisinya apa nih? Fiil, fa'il, Maf'ul. maf'ul. Maf'ul itu Objek. apa? Objek. Objek. Objeknya. Dan maf'ul itu wajib mansub ya. Kenapa tidak nasab atau fathah? Karena dia mabni dari Iya. domir. Oke. Ya. Oke, karena dia mabni. Ayo silakan terjemahkan anbi, anba'a, yunbi'u dari kata mengabarkan. Kalau terjemahkan menjadi Kabarkan, ingat fiil amr pakai apa di akhirnya? kabarkanlah. Kabarkanlah. Ingat fa'ilnya jangan lupa. Engkau kabarkanlah. Kabarkanlah. Ya. Kabarkanlah engkau kabarkanlah sama saja. Terus ada humnya Mereka tentang mereka ya. tentang mereka atau kepada mereka. Berarti jadi begini ya. Berarti kalau diterjemahkan maf'ul bi atau objek itu pada umumnya di sebelumnya ada kata kepada ya. Gitu ya. Kepada. Oke, bisa juga kepada. Heeh. Atau dengan ya. Ayo langsung saja syibhul jumlah I. bi asma'i syibhul jumlah Jurur. jar majrur. Selanjutnya lagi asma'i him Him. syibhul jumlah Mudhof ilaih. alasannya Nakiroh ma'rifah. oke nakira al-ma'rifah bi asma'ihim dengan nama-nama mereka ya ismun asma ismun isman asma oke ayo kata selanjutnya fa Atau. atop oke kata selanjutnya perhatikan kita ulang lagi nih masih ingat fa maknanya ada dua ya maaf kata selanjutnya lama ya lama oke coba kita lihat di halaman keempat lama itu artinya ada dua Kemudian lama di kolom nomor ke 8 kolom 8 ya halaman keempat nih lama di kolom nomor 8 namanya maaf ya 8 ya namanya la tajazum ya lama di situ artinya apa lama artinya belum belum. terus kemudian yang kedua lama yang ada di kolom nomor ke-11 yaitu asyartu lama artinya apa di situ Ketika. ketika. Ayo, apa bedanya dan bagaimana cara membedakan? Masih ingat dari lihat dari ciri-cirinya, warnanya dan yang lain? Silakan. Kalau lamba yang pertama itu awamil mudore. Bagus. Awamilul mudore. Itu dia tuh. Kalau yang kedua bukan awamilul mudore. Tinggal kita lihat nih kata selanjutnya dia fiil mudore atau tidak.
Bukan. Bukan. Secara kasat mata hampir mirip ya. Karena dia Iya. berawalan hamzah ya atau alif ya. Oke. Tapi ternyata anba'a ini adalah fi'il madi dari wazan apa? Bi Eh, harfin apa asulasi bi harfin ya, yaitu penambahan hamzah di awal. Kan ada tiga tuh ya dari Mbak. kata Iya. fa'ala yufa'ilu. Bab yang kedua fa'ala yufa'ilu. Dan yang ketiga af'ala yuf'ilu. Itu. Nah ini masuk di wazan atau timbangan af'ala yuf'ilu. Ada fil. Af'ala yuf'ilu. Berarti ada kata anba'a, Yunbi. anba'ah yunbi'u. Oke, anba'ah yunbi'u. Berarti ini fi'il madi nih. Setiap fi'il butuh apa? Oh, fa'il. Fa'il. Oke, fa'ilnya apa nih? Domirnya Huwa. dulu nih. Domirnya huwa. Huwa, bagus. Huwa kembali kepada siapa? Adam. Adam. Oke. Kata selanjutnya. Berarti Hum. apa nih posisinya? Maf'ul bih. Maf'ul bih gitu ya. Oke. Anba'ahum. Dia Adam mengajarkan kepada Mereka. mereka. Orang. Oke. Memberikan kabar ya. Maaf. Naba. Naba itu kabar. Oke. Terus kemudian langsung saja bi asma'im sama tadi kasusnya ya. Bi asma'i sibul jumlah jar majrur. Asma'ihim itu mudah-mudah filah ya. Nakiro Ya. katamal ma'rifah. Kola fi'il madi. Fi'il Mandi. madi. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya huwa. Huwa kembali ke Allah. Allah. Ayo A-nya masuk kemana nih? Istifham ya. Apa? Sudah dihafal waktu jilid 1 A. Apakah lam ini adalah harfun jazm, huruf di halaman keempat yang mana hukumnya adalah menjazmkan atau mensukunkan setelahnya fi'il mudhore. Akul asalnya akulu menjadi kata akul. Kenapa? Karena sifatnya lam itu kan kelompoknya menjazmkan fi'il mudhore ya. Berarti kalau fi'il mudhore domi berawalan alif berarti fa'ilnya apa? Nah, Ana kembali ke Allah. Allah. Oke, lakum sibul jumlah jar majrur. Ini untuk kepadaku inna ya-nya itu domir ya. A'lamu ini isim tafdil belum kita pelajari, lebih mengetahui. Ingat Oh, a'lamu dulu ya. A'lamu ini kan fiil, stafil butuh apa? Fa'il. Fa'ilnya apa? ana. Ana. Oke, ana. Maka setelah fiil dan fa'il jatuhnya apa? Mansub. Maf'ul bih. Mansub. Oke, asalnya dibaca apa? Goiban ya, karena berawalan al berarti goibah. Goibah tibul jumlah Sama. goibah samawat. Muduf ilaih. Udah mudhaf ilaih. Nah, kira ketemu al-ma'rifah ya. Wawnya wow apa namanya? Wal atof. Atof. Bagaimana dengan harokat ma'tufnya? Tinggal kita lihat kata sebelum waw. Karena Sama. ayo kata sebelum waw yang mana nih? As-samawati. As-samawati. Oke. Wal ardi ya. Wal ardi. Sama juga waw atof. Ma'tufnya mengikuti siapa nih ma'tufnya? Ma'tuf alaihnya kepada a'lamu lagi ya. Lamu. A'lamu mausul. Setiap mausul butuh apa dalam sibul jumlah? Silah. Bila, oke. Tubedun ini fiil mudore. Setiap fiil wajib mengetahui failnya apa nih fiil mudore? Failnya Waunun. tak waunun. Hum. Kalau hum Kalian. tak waunun. Kalau hum Antum. antum. Antum kembali kepada siapa nih? Malaikat. Ustaz. Malaikat ya. Jadi gitu tuh. Jadi makanya pentingnya itu kita wajib mendalami apa? Domir ya. Karena kalau tidak mengerti tentang domir, maka nanti keder untuk itu apa menerjemahkan ya bisa tersesat kita. Wawnya waw atau maknya mak mausul ya. Setiap mausul butuh namanya silah kuntum Silah. ya. Untung. Kuntum fiil madi kalian. Tubedun abedaah yubediu. Oke ya, dari kata af'alah yuf'ilu. Abedaah yubediu. Kalau kita timbang ya di halaman 5 polanya yubadiu, yubadiani, yubadiuna, tubadiu, tubadiani dan seterusnya gitu ya. Taktumun. Taktumun ini Dore. mudore ya. Setiap fiil butuh fa'il. Fa'ilnya apa nih? Kita lihat dari domirnya dulu. Antum ya. Nun ya. Antum kembali kepada siapa? Malaikat. Malaikat. Ayo, berarti kalau terjemahkan
Allah berfirman, kalau Allah itu kan berfirman ya. Allah berfirman, wahai Adam, kabarkanlah engkau kepada mereka. Mereka kembali kepada malaikat ya. Dengan nama-nama tersebut. Dengan nama-namanya ya maksudnya kan begini. Ini kan percakapan dan perdebatan antara Adam, malaikat, dan Allah. Gitu ya. Yang dimana ketika Allah ingin menunjuk sebuah manusia yang menjadi khalifah ya, termasuk Adam. Terus kemudian sebagian atau malaikat itu protes ya. Apa sih kelebihannya Adam? Nah, makanya Adam itu memiliki kelebihan apa? Dia ternyata menghafal nama-nama ya. Siapa yang ajarkan langsung kepada Allah? Berarti ini bisa jadi karena punya metode ya. Kalau ada dengan kalau ada beberapa orang memiliki kemampuan yang sama, tapi ketika dia belajar, daya tangkapnya berbeda, berarti yang membedakan adalah metodenya. Itu ya. Makanya metode itu paling penting dalam mempelajari. Meskipun kita mempelajarinya bab-bab tinggi, tapi kalau metodenya kurang bagus, ya nggak bisa. Makanya pakar pendidikan mengatakan at-thoriqatu ahamu minal maddah. Bahwa metode itu sangat lebih penting daripada materi tersebut. Karena bisa jadi Allah memberikan sebuah metode pembelajaran ya dengan izin Allah kepada Adam. Akhirnya Adam lebih mengetahui daripada para malaikat. Berkata, wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka malaikat dengan nama-namanya. Maka ketika anba'ahum, berarti Adam di sini ya. Maka ketika Adam mengabarkan kepada mereka para malaikat dengan nama-namanya, berarti setelah itu ceritanya apa? Bungkam di sini malaikat ya, bahwa Adam ini memiliki kelebihan juga, gitu ya. Maka Allah menimpali ya, atau Allah berfirman, Alam aqul lakum. Bukankah kalau bahasa kita begini ya? Kan sudah saya bilang kayak gitu ya. Bahasa kita ya. Kan sudah saya bilang, ini a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya aku lebih mengetahui perkara yang goib yang ada di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubadun, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian bada'ah tampakkan dan apa yang dahulu kuntum kan film amat Madia, dan apa yang dahulu kalian apa sembunyikan gitu ya. Habis ini paham, kita habiskan satu ayat lagi. Oke. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wow. Wow-nya, wow kalau berada di awal kata atau ayat, maaf, namanya wow apa namanya? Wow istinafiyah ya, istinafiyah. Is, kita lihat ya bagaimana kaidah is kemarin, setiap kata yang berawal kata wais itu berasal dari apa? Kaidah 17. Uskuru. Uzkuru Ingatlah. is berarti dari kata apa? Dan ingatlah Ukur. ketika kulna, ini fiil Kami. fa'il ya. Kulna fiil fa'il. Kul Nah. fiilnya, nanya fa'ilnya nahnu kembali kepada Allah, dan Allah menggunakan kata nahnu dengan keagungannya, berarti terkadang Allah melibatkan para malaikat, bukan berarti Allah membutuhkan malaikat, tapi dengan keagungannya kita hanya tunduk saja deh, sami'na wa ato'na gitu ya. Lil malaikati syibhul jumlah apa? Jar majrur. Majrur usjudu. Usjudu fiil amr Amar. domir antum. Wow. Usjudu. Bersujudlah. Setiap fiil butuh fa'il. Fa'ilnya domir antum. Antum kembali kepada siapa? Para Malaikat. malaikat. Li harfun jar adama. Asalnya adamun. Asalnya adamun ya. Terus kemudian kata adamu ini termasuk isim goiro munsoref. Berarti dari kata adamu menjadi kata apa? Adamu dulu. Terus di awal dengan harfun jar. Mestinya menjadi adami. Tapi karena goiro munsoref konsekuensinya adalah apa? Tidak boleh tanwin dan juga kasro. Berarti asalnya dia berkasro. Karena tidak boleh berkasro. Maka kasro itu diganti dengan apa? Fathah. Gitu ya. Li Adam kepada Adam, fa maka sajadu mereka bersujud. Ya fiil butuh fa'il, sajadu, sajada, sajada, sajadu. Berarti fa'ilnya apa ini? Hum. Kembali ke maka mereka bersujud. Malaikat ya. Oke, atau semuanya bersujud nih. Illa kecuali illa juga ini masuk di mana? Illa nasoba lil mustasnai. Setelah huruf illa dia adalah isim, dan isimnya diapakan?
Iblisa. Kan. Fathah. Iblis, kecuali siapa? Iblisa. Aba ini fiil madi dan ini belum kita pelajari karena dia kemasukan huruf illah penyakit alif waw dan ya. Nanti ada pembahasannya. Aba artinya enggan atau domirnya huwa, failnya huwa, iblis, dan dia enggan kepada wastakbaro. Astakbaro ini nanti fiil madi juga ya, dari wasan yang lain, dari kata istafala yastafilu, istakbaro yastakbiru. Failnya huwa, domirnya huwa kembali kepada iblis. Istakbaro artinya menyombongkan diri atau bersifat sombong. Wakana, wawnya dan kana ini fiil madi minal kafirina syibuhul jumlah jar majrur. Oke. Kita terjemahkan dan ingatlah kami telah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat bersujudlah kalian kepada Adam. Ini ujian ya. Ujian kita harus apa namanya? Harus taat kepada yang lebih muda daripada kita, taat kepada yang lebih junior daripada kita dan seterusnya ya. Pas saja duh, maka mereka sujud nih semua kecuali siapa? Kecuali iblis. Disinilah muncul perbedaan pendapat ulama apakah iblis itu dari malaikat atau memang yang dari mana? Karena kan asalnya kan suruh semuanya ya kepada malaikat ya. Gitu ya. Ada yang mengatakan iblis dari bagian daripada malaikat, ada yang mengatakan tidak. Tapi nanti ini pembahasan yang lain untuk lebih detailnya. Kecuali siapa iblis, aba wastakbar, dan iblis itu engganlah dan juga bersifat sombong atau menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Karena enggan dan menyombongkan diri, menolak untuk bersujud, maka wa kana minal kafirin, dan adalah dia menjadi golongan orang-orang yang kafir. Berarti golongan pertama kafir makhluk Allah siapa? Iblis. Iblis. Ini dalilnya nih ya. Oke, dan ingat ada wazan lagi ya. Kalau kita lihat di halaman 78 ada kata istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'ilun, mustaf'alun, istaf'illa, tastaf'il, mustaf'alun, mustaf'alun. Contohnya dari kata apa? Istakbaro. Berarti kalau kita timbang nih, istakbaro, Yastakbiru. yastakbiru, Barak. istikbaron, terus Takbiron. mustakbarun, istakbir, la tastakbir, mustakbarun. Sama seperti kata istighfar ya. Istighfaroh, yastakfiru, istighfaron. Makanya kalau kita bilang sama orang nih, istighfar akhi, istighfar. Maksudnya jangan istighfar ya. Istighfar itu kan masdar ya. Nih. Berarti pakai apa aja nih yang pakai fi'il amar nih. Takfir. Gitu ya. Istakfir nih akhi, istakfir. Istakfir kan fi'il amar tuh. Istakfir ya. Oke. Tapi begitulah. Oke, alhamdulillah teman-teman sekalian. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk di tugas hafalan dan wajib. Dan ingat siapa saja yang hari ini tidak hadir, tanpa konfirmasi berarti tidak melanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Jangan mengundurkan diri. Dan yang hadir hari ini wajib mengajarkan tugas hafalan pertemuan tugas hafalan ya. Kedua yang dimana sebagai syarat untuk lanjut pertemuan ke 5. Karena ini 2 pertemuan lagi ya. Karena kan jilid 1 sesi 1, jilid 2 sesi 1, khusus pertemuan 1 sampai 6. Setelah itu ujian baru nanti lanjut lagi di jilid 2 kelas 2. Pertemuan 7 sampai 15. Ayo ada yang mau bertanya sebelum kita tutup teman-teman sekalian? Oke, kayaknya tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lihat tugas hafalan kedua. Apa tugas hafalan kedua? Yaitu menghafal kelompok huruf awamilul mudhore beserta artinya. Berarti yang ada di halaman keempat, kolom nomor 7, 8, 9. Berarti 3 kolom ya. Nih. Ya, 3. Anyan sibah, la tajazum, dan asyaratu wal jawabu yajzuma. Sampai di sini semoga paham. Kalau tidak paham, ditanyakan lagi nanti. Oke ya, di grup. Nah, itu saja teman-teman sekalian. Semoga berfaedah dan ingat teman-teman sekalian wajib untuk aktif ya. Kenapa? Kalau kita tidak aktif, sayang banget nih ilmunya ya. Oke. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan yang hadir hari ini ada 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.